Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 SPM yaitu analisis hierarki proses yang terdiri dari pertama yaitu saya Muhammad Alfitra Ramadan dan Muhammad Dandi Irawan dan terakhir yaitu Vela Venia. Ya, langsung saja latar belakang dari AHP itu sendiri. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang, adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, prosesor pedoman, model manajemen, dan keputusan, dan pusat data merupakan syarat untuk pembentuk sebuah sistem yang utuh untuk mendukung pengelolaan manajemen. Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan yang multi kriteria, sedangkan pengambilan keputusan di bidang pembelian juga mengandalkan kriteria-kriteria yang yaitu kualitas barang, kecepatan pengiriman barang, harga barang, dan status supplier. Tujuan dari AHP itu sendiri yaitu tujuan dari penulisan ini adalah memberi pengetahuan tentang arti dari metode AHP dan untuk membuat keputusan yang dapat membantu pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengertian AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Thomas Schiatti, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya dan menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki. Prinsip dasar dan aksioma AHP. AHP didasarkan atas prinsip dasar, yaitu yang pertama dekomposisi. Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian secara hierarki. Lalu yang kedua yaitu perbandingan penilaian dan pertimbangan. Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dan elemen. Dan yang terakhir yaitu sintesa prioritas. Sintesa prioritas ini dilakukan dengan mengalihkan prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkan ketiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Sekian dari penjelasan saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Venia dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. AHP didasarkan atas 3 aksioma utama, yaitu aksioma resiprokal. Aksioma ini menyatakan jika PC adalah sebuah perbandingan berpasangan antara elemen A dan elemen B dengan memperhitungkan C sebagai elemen parent. Menunjukkan berapa kali lebih banyak properti yang dimiliki elemen A terhadap elemen B. Misalnya, jika A 5 kali lebih besar daripada B, maka B sama dengan 1/5A. Yang kedua, aksioma homogenitas. Aksioma ini menyatakan bahwa elemen yang dibandingkan tidak berbeda terlalu jauh. Jika perbedaan terlalu besar, hasil yang didapatkan mengandung nilai kesalahan yang tinggi. Ketika hierarki dibangun, kita harus berusaha mengatur elemen-elemen agar elemen tersebut tidak menghasilkan hasil dengan akurasi rendah dan inkonsistensi tinggi. Yang ketiga, aksioma ketergantungan. Aksioma ini menyatakan bahwa prioritas elemen dalam hierarki tidak bergantung pada elemen level di bawahnya. Aksioma ini membuat kita bisa menerapkan prinsip komposisi hierarki. Kelebihan dan kekurangan dalam metode AHP. Kelebihan AHP yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai batas toleransi konsentrasi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan yaitu apa-apa kelemahan dari metode AHP.
Yang pertama yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Kemudian tahapan dalam metode AHP, itu langkah-langkah AHP. Pertama adalah mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Kedua, menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas ini dihasilkan dari suatu matriks perbandingan perpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Kemudian langkah-langkah reverse compression AHP. Yang pertama, pengambilan data dari objek yang diteliti. Kedua, menghitung dari data dari bobot perbandingan berpasangan responden dengan metode reverse compression AHP terdasar hasil kuesioner. Ketiga, menghitung rata-rata rasio konsistensi dari masing-masing responden. Keempat, pengelolaan dengan metode reverse compression AHP. 5. Setelah dilakukan pengelolaan tersebut, maka dapat disimpulkan adanya konsistensi dengan tidak. Bila tidak konsisten, maka diulangi lagi dengan pengambilan data seperti semula. Namun, bila sebaliknya, maka digolongkan data terbobot yang selanjutnya dapat dinilai secara beta atau B. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Terima kasih.